warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Yatsuna Arif dari Forum News Network. Mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu mendengar kabar ngeri-ngeri sedap. Dia mengaku mendengar rumor para pejabat otorita Ibu Kota Negara Nusantara itu rame-rame mengundurkan diri karena mereka takut dipenjara. Kabar itu diunggah oleh Said Didu di akun Twitternya pada hari ini, Ahad 7 Mei 2023. Saya dapat info bahwa secara bersamaan pimpinan otorita Ibu Kota Negara atau IKN mengundurkan diri karena takut masuk penjara, sehingga pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh Kementerian PUPR. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR, bukan pimpinan IKN. Apakah info tersebut benar? Cuitan Said Didu itu langsung bikin heboh lini masa. Sejumlah media online juga kemudian mencoba mengkonfirmasinya. Saya sendiri juga sempat mendengar rumor itu. Para pejabat IKN rame-rame mengundurkan diri. Tapi apa penyebab pengunduran dirinya? Ini yang sampai sekarang belum jelas. Tapi itu semua baru sebatas rumor dan perlu dicek kebenarannya. Jadi ya wajar kalau kemudian Said Didu mempertanyakan apakah info tersebut benar. Tidak lama setelah cuitan Said Didu beredar, media langsung melakukan konfirmasi. Kepada Detikcom, Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu membantah dan menyebutnya sebagai hoax. Itu hoax, Mas. Semua tetap bekerja keras sepenuh hati dan sangat kompak, ujarnya. Soal kinerja dari otorita IKN ini setidaknya dalam 2 pekan terakhir ini menjadi spekulasi yang sangat menarik. Hal itu kan dipicu oleh pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahwa sampai sekarang ini belum ada satupun realisasi proyek IKN dari swasta. Pernyataan ini sangat mengejutkan karena sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2022 Presiden Jokowi itu mengaku terkejut karena investasi di IKN itu membludak sampai oversubscribe 25 kali lipat. Padahal katanya masih dalam bentuk penjajakan pasar. Mengenai Ibu Kota Nusantara, sebetulnya di bulan Oktober kemarin saya ingin mengundang 30 yang saya pandang memiliki kekuatan untuk ikut mendukung Ibu Kota Nusantara ini. Tetapi saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah oversubscribe itu sampai 25 kali. Jadi otoritas IKN juga kaget. Sehingga yang kawasan inti itu langsung sudah habis. Sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikutnya. Jadi undangan itu saya batalkan. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk ikut mendukung. Karena memang Ibu Kota Nusantara ini saya ingin fokus kepada investasi, bukan tergantung kepada APBN. Dan perlu juga saya sampaikan, negara sebesar ini jangan kita pesimis dong, bangun kurang lebih kalau sekarang di dolar hanya 29 billion US dollar, masa kita grogi? Kira-kira kan kalau dirupiahkan 460 triliun. Kita kemarin biaya COVID itu sampai 1.700 triliun juga nggak kerasa. Pernyataan yang sama juga itu ternyata sudah disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Kami telah oversubscribe, jumlah investor yang minat untuk investasi di kawasan ini sudah mencapai 25 kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Itu pernyataan Bambang disampaikan pada tanggal 18 November 2023. Jadi 2 pekan sebelum Pak Jokowi mengaku kaget tadi itu ya. Namun klaim Bambang Susantono dan Jokowi itu menjadi berantakan ketika Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan investasi dari swasta itu masih nihil. Semua pembangunan masih mengandalkan
anggaran dari APBN. Padahal kan kita tahu dari total 466 triliun anggaran IKN itu yang dianggarkan dari APBN itu hanya 20%. Sisanya berasal dari investasi swasta. Jadi kalau sampai sekarang masih nihil, ya ini kan berarti pembangunan proyek IKN bisa mangkrak. Menteri PUPR ini tidak hanya sekali bicara, dia sampai 2 kali mengulang pernyataannya, dan kedua pernyataan itu menariknya disampaikan di istana setelah Pak Basuki bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertama itu pada tanggal 28 April 2023. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa investasi dari swasta itu masih nihil. Sudah ada yang masuk LOI. Lewat saya beberapa LOI, karena ini letter of interest atau pernyataan tertarik itu, yang kami serahkan ke otorita IKN. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan otorita. Itu ujar Basuki di kawasan Istana Kepresidenan hari Jumat tanggal 28 April. Pernyataan kedua disampaikan Basuki pada tanggal 2 Mei 2023. Belum, kata dia itu, investasi belum ada yang terrealisasi. Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua. Itu disampaikan Basuki di Komplek Istana Kepresidenan pada hari Selasa ya, tanggal 2 Mei 2023 itu. Basuki menjelaskan salah satu penyebab investasi di IKN belum terrealisasi adalah teknis untuk pembelian tanah, antara lain mengenai bagaimana cara membeli tanah di IKN. Sehingga meski saat ini sudah ada rencana detail tata ruang RDTR yang sudah dibuat, tetap harus ada aturan teknis yang membeli tanah. Bagaimana misalnya kalau ada yang membangun rumah sakit 5 hektar. Nah itu belinya bagaimana? Ungkap Basuki. Makanya ada badan usaha otorita, itu yang selesaikan. Nah sekarang mereka sedang menyelesaikan SOP-nya, papar Basuki. Basuki menyatakan aturan teknis soal pembelian tanah kemungkinan sudah ada di dalam peraturan pemerintah, hanya saja tinggal pelaksanaan dilakukan di lapangan. Walau tidak menyebut secara langsung, IKN ini yang punya jadi biang keladi, sehingga otorita IKN maksud saya jadi biang keladi sehingga tidak ada investasi yang masuk. Ini kan ya kita pasti menangkap kesan Pak Basuki itu menyalahkan otorita IKN yang tadi disebutnya belum menyiapkan SOP pembelian lahan, sehingga jadi penyebab belum adanya investasi di IKN. Padahal kan ini sebelumnya sudah diklaim Presiden Jokowi oversubscribe sampai 25 kali lipat gitu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kalau kita menyimak rapat kerja antara Komisi 2 dengan Komisi 2 DPR nih ya, dengan otorita IKN itu pada bulan lalu ya, waktu itu Bambang Susantono mengakui bahwa banyak pekerja IKN itu yang sudah kerja berbulan-bulan tapi belum dibayar gajinya. Dan bahkan dia termasuk yang mengejutkan, dia sendiri mengaku bahwa dia sampai 11 bersama dengan Doni Rahayu itu sampai 11 bulan baru dibayar gajinya. Ya gimana orang mau kerja ya kalau sampai 11 bulan belum dibayar gajinya. Nah, Bambang itu menjawab ini, menyatakan hal itu menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 2 Ihsan Yunus. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami
mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat. Soal ini kemudian direspon oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan menyatakan perpresnya sudah disiapkan dan tinggal ditandatangani oleh Presiden. Sementara Presiden Jokowi menyatakan perpres akan segera dia tandatangani setelah draft perpres berada di mejanya. Bagaimana nasib perpres itu? Apakah sekarang gajinya juga sudah dibayar atau belum? Nah, apakah pertanyaan kita rumor pengunduran diri itu ada kaitannya dengan terlambatnya pembayaran gaji mereka sampai berbulan-bulan atau ada soal lain? Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 bulan lalu itu terungkap juga ternyata itu banyak sekali posisi-posisi strategis, terutama posisi direktur yang ini adalah eselon 2 dalam struktur otorita IKN itu yang belum ada pejabat-pejabatnya, belum terisi oleh pejabatnya. Padahal posisi-posisi tersebut sangat penting. Dan kemudian Bambang Susantono juga kembali mengakui bahwa dia memang keteteran ya karena banyaknya kosongnya pejabat di eselon 2 padahal mereka ini sebenarnya sebagai tenaga pelaksana. Saya mencermati dan melihat dari pemaparan Bapak, ada hal-hal yang membuat saya menjadi ragu kalau misalnya OEKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Yang pertama, saya lebih mencermati permasalahan sumber daya manusia. Pak Sekretaris dulu katanya dari pihak swasta profesional pasti paham betul bagaimana sumber daya manusia, human resource management itu menjadi penting karena merupakan faktor produksi ya yang akan menghasilkan barang atau jasa. Bahkan teori-teori manajemen yang baru menempatkan sumber manusia sebagai investasi. Sehingga nanti ke depannya bisa ada yieldingnya, bisa dinikmati oleh perusahaannya. Tapi dari pemaparan Bapak di sumber daya manusia strukturnya, saya tidak melihat ada keseriusan itu, Pak. Masih banyak posisi-posisi yang kosong. Terutama tadi pimpinan Pak Doli yang terhormat bicara sama kita, mau konsentrasi, bahas masalah tanah, direktur pertanahannya saja belum ada. Ini serius, Pak. Kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak menghargai sumber daya manusia, dengan proyek yang sebegitu besar nilainya, dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya. Siapa buat apa harus jelas. Nanti kalau enggak Bapak bebannya semakin tinggi loh Pak. Direktur perencanaan mikro belum ada, direktur pertanahan belum ada. Direktur kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada. Direktur pendanaan belum ada. Yang notabene kalau di pemerintahan eselon 2 ini yang ada di lapangan. Mereka inilah yang merancang, membuat dan pelaksana fungsi-fungsi organisasi di lapangan. Jadi saya harap Pak, Bapak Ibu tahu dari semenjak disahkannya Undang-Undang 3 2002, itu Januari 2022. Dan paham betul bahwa Desember 2022 sudah harus jalan. Maka sumber daya manusianya juga harus dipenuhi. Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan gitu. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Ya. Jadi dari waktu Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang. Posisi-posisi strategis belum diisi. Bahkan ada isu sengaja posisi ini tidak diisi. Dan dari berita yang kami dapatkan ada pengajuan untuk organisasi transisi IKN.
Ya, ini isu Pak. Kalau anggota DPR enaknya gitu, boleh ngomong isu, boleh ngomong hoax, karena dilindungi undang-undang. Tolong Bapak nanti konfirmasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya sudah katakan tadi, sangat politis. Maka dari itu Pak Ketua, kita sangat ingin sekali melihat ke IKN langsung, ya, karena ingin melihat kerjanya badan otoritas seperti apa. Kalau yang saya lihat di TV, yang di Instagram, yang di medsos, itu yang kerja kementerian semua kok. PUPR, terus mana lagi tuh? ATR BPN, itu mereka semua Pak. Padahal dalam undang-undang, pasal 36 yang Bapak paparkan, ya, OIKN ini melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan IKN sesuai dengan, mana tadi ya, yang di awal ya. Lembaga setingkat kementerian bertanggung jawab pada kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, khusus Ibu Kota Nusantara. Artinya apa? Bapak merangkum semua pekerjaan ini. Maka dalam setiap kerja-kerja yang sifatnya vital dan strategis harus ada teman-teman badan otorita di situ. Saya belum lihat Pak. Saya belum lihat kerja-kerja strategis Ibu Bapak yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama seperti PUPR, ATR BPN. Saya belum lihat. Ini yang harus kita sama-sama pantau Pak Ketua, kita pergi ke sana, kita mau lihat di mana porsi-porsinya teman-teman OIKN. Untuk yang karyawan dan sumber daya manusia, kami senang sekali tadi mendapatkan arah saran dan usulan bahwa ini memang sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting Pak. Kami keteter kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi. Ya. Kami melakukan rekrutmen iya, dan kemudian tapi ada beberapa yang kami masih terkendala, dan mungkin ini kami mohon dapat bantuan dari Ibu Bapak yang terhormat di Komisi 2 untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta. Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk di level direktur, Pak. Nah, padahal kami ingin sekali bahwa ini karena IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan gitu ya. Ini harusnya kita juga melihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat. Apakah itu dari swasta ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tetapi yang pertama justru kompetensi yang kita inginkan. Jadi kami dalam posisi meminta fatwa dari Menpan RB dan KASN untuk dapat merekrut level direktur itu dari swasta. Jadi ini mungkin satu poin Bapak Pimpinan Sidang yang kami ingin juga mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami dapat melakukan rekrutmen secepatnya sehingga kemampuan kapasitas dari organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin. Nah, saya kira ini rumor ini mesti diperjelas ya, tidak hanya sekedar dijawab dengan hoax atau tidak atau ya deny begitu saja, karena ini sekarang kan ada era post-truth ya. Orang cenderung tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan dari para pejabat dan lebih percaya pada yang disampaikan oleh netizen. Saya kira pemerintah ini perlu memberikan penjelasan karena IKN ini kan salah satu proyek strategis yang ingin jadi legacy dari Pak Jokowi, dan ini tinggal beberapa bulan lagi, satu tahun lebih beberapa bulan lagi lah jabatan Pak Jokowi di kepresidenan, dan kita tahu bahwa IKN itu kan strukturnya langsung berada di bawah presiden. Ini setingkat menteri gitu posisinya ya. Jadi kalau kemudian tadi itu gajinya belum dibayar berbulan-bulan, kemudian juga strukturnya banyak yang kosong. Ini kan jadi soal serius dan bisa menghambat soal itu, dan ya makanya kemudian muncul rumor-rumor semacam ini soal pengunduran diri dan sebagainya. Meskipun dibantah oleh Wakil Ketua Otorita IKN, saya kira publik juga masih menunggu penjelasan lebih otoritatif dari pemerintah. Misalnya dari Pak Mahfud MD seperti yang kemarin ketika dia menjawab soal perpres gaji dari pejabat otorita IKN, atau kalau perlu langsung dari Pak Jokowi. Walaupun kalau Pak Jokowi yang memberikan pernyataan kemudian orang mesti memberi catatan, karena tadi kan buktinya menyatakan oversubscribe sampai 25 kali lipat, ternyata
terbukti yang dinyatakan dibantah oleh Menteri PUPR Pak Basuki yang bahwa sampai sekarang masih nihil, tidak ada satupun investasi yang terrealisasi di ibu kota negara baru. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.